Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu ala Muhammadin al-mab'uts bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduru ma'alimil iman wa syumusi awali bil irfan. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Ta'lim al-Muta'allim karangan Imam Az-Zarnuji Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Wa ghafara liwalidayhi wa nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi amin. Qala al-imam rahimahullah ta'ala faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Berkata al-muallif, pengarang kitab ini yaitu Imam Az-Zarnuji, faslun ay hadza faslun, ini ada fasal, ada pasal fil jiddi wal muwadzabati wal himmati, menerangkan dalam fil jiddi ay fi bayanil jiddi, dalam menerangkan al jiddi. Al jidd artinya apa? Sungguh-sungguh. Wal muwadzabati, dan istiqomah dan kontinu. Wal himmati, dan semangat. Jadi salah satu keberhasilan, faktor keberhasilan menuntut ilmu yang harus diperhatikan, faktornya adalah santri tersebut mau bersungguh-sungguh, al-jidd, wal muwadzabati, dan istiqomah, continue, terus gitu. Bukan sekarang semangat, besok melempem, tapi continue dia, wal muwadzabati, wal himmati, dan punya cita-cita dan semangat yang tinggi. Jadi nggak boleh males, ya. Kalau jadi santri tura turu ngisang-ngising, tura turu mongan mangen loka melaku. Nah itu kan apa bedanya dengan hewan? Kalau hanya sekedar gitu, gitu. Ya tetap beda sih, karena tetap sholat antum. Ya. Tapi sholat pun malas, wah itu bisa bahaya. Apalagi sampai nggak sholat, ya bisa bahaya. Kalau sampai nggak sholat, nggak melakukan ibadah, melanggar maksiat, hanya makan tidur dan seterusnya, itu sama dengan hewan. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Atau sudah baik cuman males, itu nggak menghasilkan juga. Udah baik tapi baik tuh maksudnya tetap sholat, tapi habis sholat tidur lagi, males. Kalau hanya dilalui, seorang santri hanya dilalui dengan malas-malas begitu, pulang-pulang sudah 6 tahun tidak menghasilkan apa-apa, nggak menghasilkan ilmu. Nah ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai karena nggak adanya sungguh-sungguh, akhirnya nggak dapat nggak dapatkan ilmu yang banyak.
Orang-orang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan dengan hafal 30 juz akhirnya dimudahkan kuliah di luar negeri, Universitas Madinah atau Mesir atau yang lainnya. Atau malah mungkin dengan hafal 30 juz dapatkan beasiswa di UI misalkan, atau di UGM atau di yang mana. Masya Allah. Yang satu namanya karena kesalahannya diri sendiri, males saja. Nah gitu. Alaqah tidur, pelajaran tidur. Kalau pas giliran makan, nah paling semangat. Nggak boleh kayak gitu, nggak bener. Jadi al-jid wal muwazabah, dan harus continue, jodoh dang tek, tapi continue. Karena kalau orang continue itu akan menghasilkan besi yang sebesar itu. Kalau ditutuk terus tok 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 tok, lambat laun bisa gepeng. Itu continue. Tapi kalau cuma sekali belum. Bahkan air pun yang menetes continue, netesi suatu batu pun bisa lubang. Tapi apa resepnya? Continue. Sedikit terus itu. Antum tiap hari menghafal satu halaman terus continue. Lambat laun pasti nanti selesai juga. Ya kan? Al-Quran itu kan 604 halaman. 604 halaman, 600-an halaman. 600 lebih 4 halaman. Kalau seandainya 1 tahun itu ada 300 berapa? 360 ya. Ambil aja 300 sajalah. 300. Berarti kita sudah separuh dari Al-Quran. Berarti kalau tambah lagi 1 tahun lagi, tambah 300 lagi, dan 600. 1 halaman itu. Ya kan? Continue. Masalahnya kadang-kadang tuh sekarang semangat, besoknya kendor. Nah ini lah. Makanya orang itu menuntut ilmu itu harus continue. Yang paling baik itu sedikit tapi terus, daripada langsung banyak wrok itu kemudian habis itu tidak. Karena kalau langsung banyak terus tidak, itu instan modelnya. Sesuatu yang instan itu cepat hilang. Tapi kalau sesuatu yang dihasilkan secara kontinu itu kuat. Kalau instan ya kayak mie instan itulah, cepat direbus. Tapi ya kalau nggak begitu enak. Tapi kalau makanan yang memang ini bumbunya ini diracik kemudian disusun dengan baik sesuai urutannya masing-masing, nah itu akan cepat akan bagus, akan menghasilkan yang enak dan bagus. Itu teman-teman ya. Jadi harus sungguh-sungguh, continue dan semangat. Apalagi kita ini sebentar lagi Ramadan. 2 bulan lebih sekian, hampir 3 bulan, 3 bulan kurang, anggap aja 2 bulan setengah lah gitu. Karena nanti insya Allah kemungkinan besar kita akan liburkan sebelum Ramadan, kita mungkin sudah liburkan. Senang semua. Masya Allah. Tapi target antum nih loh, antum harus menyelesaikan target dalam waktu 2 bulan setengah. Kalau nggak dilakukan dengan sebaik-baiknya, gagal. Kalau kami perketat, nggak naik. Kalau kami betul-betul ketatkan, tapi nggak tahu, kita lihat.
Tugas antum yang penting ini al-jid muwadzabah wal himmah. Judulnya ini tuh. Sungguh-sungguh, continue, semangat. Itu tugas antum. Nanti keputusan kita akan melihat orangnya kayak apa sih gitu. Turu saja atau tenanan. Kalau memang sudah mengeluarkan segala upaya, nggak bisa. Nah itu bisa kita ampuni. Tapi kalau hariannya turu, salah sendiri. Kalau dapat hukuman nggak naik kelas, kan? Gitu. Kalau orangnya masya Allah, sopan santunnya bagus, ya toh? Sregep, wah masya Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah gitu. Tapi tetap kita punya target, ya. Kita punya target. Kelas 1 diingat-ingat targetnya, kan? 4 juz lancar. Kelas 1. Kelas terusnya ngikuti prosedur yang ada. Yang seragam. Jangan minta dikurangi terus jamnya. Apalagi sekarang ini kalau dihitung-hitung ini nggak bisa 6 jam. Kita kan sudah canangkan, sudah kita rencanakan dan kita wajibkan sehari itu minimal bersama Al-Quran berapa jam? 6 jam. Pagi 1,5 jam. Kemudian duha 1,5 jam, udah 3 jam. Ba'dal asar harusnya 1,5 jam, tapi sekarang cuman berapa? 1 jam apa setengah jam? Setengah ya. Setengah itu belum dikurangi izin kencing, izin ke kamar. Ini artinya ngajinya cuman 10 menit. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini gimana ini? Nah, habis itu batal isya berapa jam? Setengah jam lagi. Allah Akbar. Berarti berapa jam di total? 4. Wah ini harus ada yang dikurangi nih. Yang lainnya. Ini harus 6 jam. Minimal harus 6 jam. Ngaji sehari itu harus 6 jam. Santri minimal sehari itu 6 jam. Kalau 4 jam kurang, belum sampai. Gimana bisa lancar? Dikurangi apanya ini? Dikurangi mainnya nah. Atau dikurangi apanya? Pelajarannya? Jangan. Dikurangi pelajarannya. Ya, pokoknya antum tambahi sendiri bagaimana cara antum merekayasa itu supaya antum bisa 6 jam. Nah, itu kan menyempatkan waktu itu. Nah, itu. Harus sempatkan waktu lah yang sebaik-baiknya. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la budda minal jiddi qala al-muallif rahimahullah ta'ala summa la budda summa artinya apa? Kemudian la budda la tidak boleh, budda tidak boleh tidak artinya harus, tidak boleh tidak, enggak boleh enggak, la budda tidak boleh tidak boleh enggak, harus. Summa la budda kemudian harus
minal jiddi wal muwazabati wal mulazamati li talibil ilmi. Minal jiddi dari sungguh-sungguh, wal muwazabati dan continue terus menerus, wal mulazamati dan selalu, ini sama ini muwazabah mulazamah. Li talibil ilmi, selalu melazimkan. Li talibil ilmi, kepada talibil ilmi, kepada santri. Jadi tidak boleh tidak, harus sungguh-sungguh, harus continue. Bagi seorang santri harus seperti itu. Kalau kita bicara bagaimana ulama-ulama dahulu, tekunnya dan luar biasanya, ada ulama itu pagi-pagi lapar, akhirnya pergi ke pasar beli ikan 3. Beli ikan 3 dibawa, kemudian ternyata sudah mendekati pelajaran. Akhirnya dia nggak jadi masak 3 ikan tadi, ikut pelajaran. Kemudian siang ada pelajaran lagi, ikut pelajaran. Akhirnya malam begitu terus sampai besoknya, sampai 3 itu akhirnya nggak jadi 3 ikan nggak jadi dimasak. Gara-gara apa? Iya, dia lebih senang disiplin terhadap pelajarannya, sampai kayak gitu. Luar biasa, seriusnya itu loh, luar biasa, serius yang luar biasa. Tapi kalau antum nggak bisa, habis itu malah nggak makan sekali, kemudian sakit, kemudian itu habis itu seminggu nggak masuk kelas, apa doain yang mana? Nah, tapi kalau ulama-ulama dulu nggak tahu, mereka tuh saking tekunnya dan saking gigihnya, mereka nggak gampang kena penyakit. Mungkin tetap makan tapi sedikit, gitu. Ya, tapi kalau kita makan sedikit akhirnya malah jadi nggak bisa gerak, ya harus makannya agak banyak. Tapi di sini semua makannya banyak-banyak, saya lihat itu. Alhamdulillah. Nah, kelihatan gemuk-gemuk gitu. Ya sedengan lah, enggak gemuk-gemuk lah, pas ini. Dial. Wa ilaihi dan kepada itu tadi masalah sungguh-sungguh. Al isyaratu, ada isyarat fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, fi qouli ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi di dalam Al-Qur'an ada isyarat perintah untuk sungguh-sungguh kepada siapapun, termasuk talibul ilmi. Apa ayatnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Fina, dalam kami, dalam jalan kami, yang sungguh-sungguh dalam jalan kami, dan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan-jalan kemanfaatan, jalan ibadah, jalan yang baik. Sungguh-sungguh dalam itu, lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti kami akan tunjukkan jalan itu, tunjukkan dan mudahkan tentunya. Nek kamu tenan-tenan, kalau engkau benar-benar sungguh-sungguh dalam menginginkan sesuatu di jalan Allah ini dengan sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalannya. Akhirnya kami akan arahkan untuk menuju apa yang dicita-citakan tersebut. Saya ingin hafal 30 juz, kuat hafalannya dan tahu artinya juga ingin bisa bahasa Arab, bisa tahu maknanya, bisa menjelaskan kepada umat, baik umat yang Indonesia maupun umat selain Indonesia. Umat selain Indonesia itu mana? Ya luar negeri, bahasa Inggris. Menjelaskan Al-Quran dengan bahasa Inggris. Wah, mantap. Jadi antum harus bisa bahasa Inggris juga. Kemudian datang ke Inggris, kemudian di sana berdakwah. Langsung ketemu sama siapa? Ratu Elizabeth.
Ya ketemu dengan orang-orang sana. Minimal kalau antum diterima di Madinah, kalau antum bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, itu antum ketemu dengan orang-orang yang macam-macam dari berbagai belahan dunia. Ada yang dari Afrika, tapi kalau Afrika bahasanya bahasa Afrika. Ada yang dari Asia, ada dari Eropa. Netherlands ada juga, Belanda. Ya, saya tuh satu kelas itu ada dari Belanda satu, Netherlands. Dari 50 santri, 50 mahasiswa di satu kelas itu sekitar 50 sampai 60-an. Nah, itu ada yang dari mana? Dari Netherlands, bahasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia. Nah, ada juga yang dari ya, kalau di luar fakultas saya macam-macam. Ada yang dari pokoknya mana saja negeri-negeri Eropa itu, ya. Amerika, Inggris, Perancis, itu ada. Nah, kalau ketemu dengan jamaah haji itu seluruh dunia. Nanti bahasanya itu macam-macam. Tapi kalau bisa bahasa Arab, bahasa Inggris itu ya sudah lumayan insyaallah. Hampir bisa bicara dengan siapa saja, kecuali ketemu dengan mbah-mbah yang masya Allah dia juga belajar juga nggak pernah gitu kan. Nah itu orang Jawa taunya sinten nggih, nah itu di sana juga sinten nggih gitu. Ada orang juga dari Sulawesi bisanya bahasa Mandar, bahasa Indonesia nggak bisa. Bahasa Jawa apalagi, bahasa Inggris malah nggak ngerti lagi, bahasa Arab tambah nggak ngerti lagi. Tapi secara mayoritas itu kita bahasa Arab, bahasa Inggris itu bisa. Orang Pakistan biasa bahasa Inggris bisa, orang Nigeria banyak yang bisa bahasa Inggris. Bahasa Arab pokoknya 2 bahasa itu. Ya, jadi gini, kita kembali ke fokus pada bab, yaitu Allah menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu manfaat yang Allah akan berikan, itu Allah pasti akan menunjukkan jalannya, kemudahan untuk itu. Nah, ini akhir surah Al-Ankabut. Akhir surah Al-Ankabut ya. Di akhir surah Al-Ankabut. Ayat berapa? 69. Waqila, dan dikatakan, man talaba syai'an wajada. Ada pepatah Arab mengatakan man talaba syai'an. Man siapa saja talaba menginginkan syai'an sesuatu. Man talaba syai'an. Orang siapa menginginkan sesuatu. Nah, kemarin sudah diajari jurumiyah ya. Talaba syai'an. Syai'an jadi apa? Jadi apa kedudukannya atau terkibnya? Maf'ul bih, objek. Man talaba, siapa yang menginginkan, objeknya yang diinginkan, syai'an, sesuatu. Nah, kalau maf'ul bih i'rabnya apa? Nasab atau mansub. Mansub. Alamatnya mansub fathah, syai'an. Wajadda, dan bersungguh-sungguh. Wajadda, dan dia bersungguh-sungguh. Dia menginginkan sesuatu, kemudian dia bersungguh-sungguh. Wajada, niscaya dia akan menemukan. Jadi kalau antum mempunyai keinginan, cita-cita, punya keinginan sesuatu, dan engkau sungguh-sungguh ingin menuju ke situ, wajada, insya Allah akan sampai. Lambat laun akan sampai, yang penting tidak putus semangatnya. Insya Allah akan sampai. Entah kapan itu, pokoknya sampai. Ada yang sampainya cepat, ada yang sampainya agak lama, tapi insya Allah sampai. Angger tenanan, itu angger tenanan, ya insya Allah. Atau ringkasnya manjadda wajada. Manjadda
wajada. Siapa yang tenanan, ya wajada, dia akan menemukan yang diinginkan. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Kalau man kasula, siapa yang malas-malasan, khoba, dia akan rugi, tinggalan kereta, nggak dapat. Waman qara'a, barang siapa mengetuk, dodok, al-baba, apa yang didodok jadi sasarannya, al-baba, pintu. Siapa yang mengetuk pintu, walajja, dan berusaha masuk, walaja, maka dia pasti masuk. Walajja, dan berusaha masuk, walaja, maka dia masuk. Barang siapa ngetuk pintu kemudian berusaha masuk, ya masuk. Ya. Ini bahasa motivasi ya, bukan bahasa adab. Bahasa motivasi. Pokoknya sesuatu diketuk pintunya, kemudian berusaha masuk, ya masuk insya Allah antum. Tapi ini bukan ini bahasa motivasi ya, bukan adab. Kalau adab ya, kalau ketuk-ketuk, nanti kalau udah 3 kali nggak dibukakan, antum jangan terus berusaha masuk sendiri. Nggak boleh gitu, itu beda ini bahasanya lain, ini bukan. Jadi kalau orang bertamu ya beda, nanti kita ada bab adab bertamu, ini bahasa motivasi. Diibaratkan kalau kita menginginkan sesuatu tuh mengetuk pintu, menginginkan sesuatu tuh mengetuk pintu, pintunya ya pokoknya mengetuk pintu. Nah, mengetuk pintu rezeki, mengetuk pintu apa lagi? Ya pokoknya pintu-pintu kesuksesan maksudnya, bukan pintu orang ini, pintu-pintu kesuksesan. Ya. Kalau pintunya orang ya antum tok 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 assalamualaikum, nggak ada jawaban. Tok 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 assalamualaikum, nggak ada jawaban. Tok 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 assalamualaikum, nggak ada jawaban. Maka barang siapa telah meminta izin 3 kali tidak dikasih izin atau tidak ada jawaban, dia harus pergi. Jangan maksa-maksa. Soalnya sekarang harus saya ketemu, ya nggak bisa gitu. Memang siapa antum mau maksa-maksa kan itu? Kalau enggak ya sudah, nggak ada gitu. Tapi saya ditunggu oleh ibu saya di rumah saya harus ketemu sama ustadz. Bilang aja saya sudah ngetuk pintu 3 kali tapi nggak dibuka. Ya sudah. Adabnya memang kalau sudah 3 kali sudah nggak dibuka, sudah pergi. Nabi aja kentuk pintu salam 3 kali nggak dibuka, Nabi aja pergi. Nabi loh ini, bukan antum nih. Nabi yang hebat. Tentunya seorang pemimpin, presiden ataupun bisa memaksa orang. Nabi itu presiden, tidak hanya sekedar presiden. Dia ketua, beliau adalah ulamanya para ulama dan pimpinnya dari para pimpinan. Maksudnya beliau seperti presiden. Ketok-ketok pada rakyatnya, tok-tok assalamualaikum. Assalamualaikum dada. Kira-kira bagaimana? Beliau ngajarkan pulang. Artinya orang yang ada di rumah itu nggak mau ditemui. Bisa karena nggak ada orangnya, atau ada orangnya tapi nggak mau menemui. Kenapa? Mungkin lagi di WC. Masuk waalaikumsalam di WC sampai gitu, nggak bener kan? Ya. Masuk beliau baru mandi kemudian pokoknya harusnya Ustaz, pokoknya mandinya cepat, pokoknya harus temui saya. Enak saja. Antum yang siapa? Nggak sopan sama gurunya kayak gitu. Iya. Yang cepat Ustaz. Kalau perlu nggak selesaikan dulu nggak apa-apa. Wah nggak bisa kayak gitu tuh. Hebat sekali antum, kayak siapa? Nabi aja langsung pulang kok. Nah makanya di sini berusaha barang siapa mengetuk pintu kesuksesan, pintu kemuliaan, pintu cita-cita, pintu apa? Bukan pintunya orang ini, pintu keinginan, pintu cita-cita. Nah, ketuk ibaratnya gitu, diketuk kemudian berusaha masuk di situ. Pintu kesuksesan menghafal 30 juz, nah kayak gitu. Pintu mahir berbahasa Arab, pintu mahir berbahasa Inggris, pintu mahir apa lagi gitu, pintu lancarnya hafalan,
Nah itu maksudnya di sini pintu ini sini gitu. Man qara'al ba walajja. Barang siapa mengetuk pintu dan berusaha masuk, pasti masuk dia. Masuk insyaallah. Waqila, dan dikatakan pula biqadri ma ta'tani tanalu ma tataman biqadri ma tu'tana tunalu ma tatamanna, atau biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanni, tatamanna ya. Biqadri, dengan sekedar apa-apa yang kau ta'tani, engkau memperhatikan dengan baik-baik, tanalu, maka kamu mendapatkan apa-apa tatamanna yang kamu cita-citakan. Sebesar apa yang kau perhatikan, kau curahkan, segitu pula engkau mendapatkan apa yang kau cita-citakan. Aku pingin punya target 3 tahun khatam Al-Quran dan lancar, gitu kan? Terus kemudian berusaha sebaik mungkin, insya Allah 3 tahun lancar, hafal dan lancar. Jadi sekedar apa yang kau cita-citakan dan kau perhatikan, engkau selalu inginkan itu dan kau perhatikan, maka begitulah segitu pula apa yang kau dapatkan. Maka perlu kita mencurahkan seluruh kekuatan kita, tenanan. Qila, dikatakan, yuhtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi thalatha. Dikatakan, disebutkan, diriwayatkan, ada yang mengatakan, ulama mengatakan, yuhtaju, dibutuhkan fit ta'allumi, di dalam belajar, wa tafaqquhi, dan belajar agama khususnya ya, ila jiddi thalatha, kepada 3 kesungguh-sungguhan. Ada yuhtaju, dibutuhkan, fit ta'allumi, di dalam proses belajar, wa tafaqquh, dan proses mengaji, ila jiddit salasah ya, kepada, dibutuhkan kepada 3 kesungguh-sungguhan, 3 sungguh-sungguh. 1, al-muta'allim, sungguh-sungguhnya santrinya harus sungguh-sungguh, enggak telatan. Pelajaran 1 jam, dia datang 10 menit sebelum bubar. Nah, ini namanya santrinya nggak tenanan. Tapi santri yang baik, dia menunggu sebelum datangnya ustadznya, langsung sambil dia melancarkan Al-Quran, dia nunggu ya. Artinya dia sungguh-sungguh. Wal ustadz, dan sungguh-sungguhnya ustadz. Ustadznya sungguh-sungguh tenanan, dia ada keinginan yang kuat untuk mendidik santrinya. Dia nggak hanya sekedar transaksional. Aku kan cuma dibayar sekian, ya saya ya sekian. Nah, itu transaksional. Tapi kalau dia itu transaksinya dengan Allah, ya nggak terlalu memperhatikan itu. Pokoknya saya akan maksimal. Nah, totalitas. Wal ab, dan apa? Wal abi, dan siapa abi? Bapak atau ayah. Kesungguh-sungguhan orang tua. Yang sungguh-sungguh 3, supaya kita itu menghasilkan ilmu yang manfaat dengan cepat, dengan baik, dengan bagus, itu dibutuhkan 3 sungguh-sungguh.
sungguh-sungguh dari santrinya sendiri, dari gurunya, dari orang tuanya. In kana fil ahya'i, apabila bapaknya masih hidup. In kana, apabila ada, siapa yang ada? Bapaknya. Itu fil ahya'i, di golongan orang-orang yang hidup. Jadi kalau bapaknya masih hidup harus tenanan. Tenannya nih gimana sih bapak itu tenanan? Tenanan mendoakan, tenanan memfasilitasi, gitu. Tenanan membantu. Kalau kadang-kadang orang itu, bapak itu, nah ini kajian untuk orang tua ini, sampaikan dari sini ya juga nggak pas, ini semua santri-santri, tapi ya nggak apa-apa lah. Lagian ini kan ada rekamannya. Jadi kadang-kadang orang tua itu menitipkan anaknya itu kayak menitipkan sepeda gitu. Nih sepeda saya taruh situ, udah habis itu sudah selesai. Nanti setahun kemudian dia tengok gitu. Terus di rumah juga gak ngapa-ngapain. Harusnya dia nitipkan itu hanya sekedar sarananya. Dia yang paling wajib selalu mendoakan. Ya Allah, mudahkan anakku dalam belajar, mudahkan anakku belajar. Kemudian apa, kalau ada kekurangan dikasihkan, ya kan? Dikasih gitu kekurangan. Kalau punya, tapi kalau nggak punya ya santrinya yang bersabar. Jangan melanggar, ya. Misalkan kok uangnya habis, uang jajan. Nah di sini misalkan nggak jajan kan nggak mati, uang makan 3 kali sudah ada. Antum kalau misalkan nggak jajan sehari, kira gimana rasanya? Langsung mati atau langsung gimana? Kan nggak mungkin langsung mati. Makan 3 kali dikasih. Orang yang sukses itu orang yang bisa memanage keinginan. Orang yang nggak sukses itu semua keinginannya diinginkan, dapat dipenuhi. Jadi kalau orang pergi ke mall, semua diinginin, kemudian beli ini, akhirnya habislah uang semua. Ternyata pulang itu nggak semuanya dipakai. Kalau makanan tidak semua dimakan, kalau barang tidak semuanya dipakai, ternyata hanya sekedar keinginan. Nggak terlalu urgen banget gitu. Kalau makanan kadang-kadang kalau semua kadang-kadang malah dia bisa kena penyakit karena semua dimakan. Ingin apa? Ingin makanan yang gajahnya buahnya itu. Padahal itu nanti bisa bahaya. Ingin yang makanan yang soda, tiap hari pengen soda terus, minum soda terus. Nggak bisa memanage keinginannya. Ini bisa bahaya. Gitu? Kalau udah tua, tiap hari makan kepala kambing terus tiap hari. Coba kalau seorang orang udah tiap hari makan kepala kambing terus, udah tiap hari loh. Pastikan kurang berapa udah KO, udah game over itu. Ada banyak kolesterol, banyak ini, banyak itu. Nah ini gara-gara nggak bisa memanage keinginan. Santri juga harus gitu, bisa memanage keinginan, mana yang harus saya tunaikan, mana yang saya harus tahan. Walaupun itu sesuatu yang halal. Halal kalau semuanya ditunaikan itu belum tentu baik. Apalagi haram. Kalau haram harus ditahan, apapun juga harus ditahan. Ya. Haram contohnya apa? Pengen beli, gak punya uang, akhirnya apa? Mencuri. Haram. Antum kalau mencuri, ya, mencuri terus dimakan, masuk makanan itu dari uang curian, dagingnya daging yang panas di sini. Dagingnya daging panas, darahnya darah yang panas. Ini setan-setan ini suka ini. Ini habis hasil curian, masuk seret.
dia itu di darah-darah yang hasil curian itu nikmat rasanya. Oh, kayak berenang di mana gitu rasanya. Enak, seger gitu. Tapi kalau darah-darah yang halal, itu setan itu mau berenang di darah-darah yang halal, susah dia. Panas rasanya, nggak kerasan dia pergi. Nggak boleh nyuri. Santri nggak boleh nyuri. Ini penting. Walaupun nyurinya cuma 2.000. 2.000 itu kalau jadi daging itu beranak-beranak terus. Nah, begini. Otaknya otak curian di sini. Ini semua bahaya. Ini kalau terus menerus, wah udah. Kalau dia hafal Al-Quran pun nanti Qurannya juga nggak begitu memanfaatkan, tidak bisa bermanfaat. Atau mungkin malah dia dibuat susah ngapal Quran. Atau kalau sudah hafal Al-Quran susah untuk bermanfaat. Karena apa? Dagingnya daging curian, daging yang api neraka lebih berhak apa untuk menyantapnya. Nah, itu. Ini penting ya, karena kadang tuh di pesantren tuh kadang-kadang tuh masalah ini, kadang-kadang nggak diperhatikan. Itu perkara jahiliyah, mencuri itu perkara jahiliyah. Nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang pertama kali harus dibenahi dari masyarakat adalah jangan sampai mencuri. Selain harus melepaskan penyembahan kepada selain Allah, ada 5. Ada 5. Jadi kalau mau masuk Islam, kau harus berjanji setia, membuat MOU, kesepakatan dengan saya, gitu, gampangannya kayak gitu. Istilahnya tuh membuat baiat, janji setia, atau kalau kita itu MOU lah. Kalau bahasa saya dengan antum MOU. Ya. MOU itu kesepakatan bersama antara kita. Nabi membuat persyaratan 5 yang wajib harus segera dilakukan kalau sudah menyatakan masuk Islam. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a. Pertama, baiat pertama janji setia, alla yusyrikna billahi syai'a. Tidak berbuat syirik kepada Allah. Jangan sampai menyembah selain Allah. Tinggalkan itu Lata, Uzza dan seterusnya, Hubal, berhala berat. Nomor 1, jangan bersyirik. Alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna. Yang kedua, jangan sampai yasriq. Yang kedua apa? Jangan sampai mencuri. Itu jahiliyah itu. Anda kalau udah masuk Islam, kok masih mencuri, Anda masih jahiliyah. Antum masuk pondok pesantren tapi masih mencuri, antum sebenarnya bukan anak pesantren. Bukan anak pesantren antum. Quran bisa melaknat antum. Nauzubillah min dzalik. Itu penting ini masalah curi. Termasuk gosok itu tinggalkan, apalagi mencuri. Kalau gosok mungkin dikembalikan lagi. Kalau mencuri itu dia dimakan. Daging itu lebih besar lagi. Kalau gosok itu kadang cuma sehari, kadang cuma hanya sekali. Misalkan sore ini dia memakai, itu juga bukan kebaikan, harus ditinggalkan. Walaupun tidak termasuk 5 yang ini. Kalau 5 ini adalah mencuri. Mencuri lebih berat daripada gosok. Nah, gosok masih sekarang digosok badal isya, subuh sudah ada. Kembalikan, dia kan gosok kan meminjam, tidak bilang, nah itu gosok. Tapi kalau mencuri, mengambil haknya orang lain, dinikmati, lebih besar daripada itu, dia manfaatkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu perkara jahiliyah. Jangan sampai ada di pesantren tapi sifatnya sifat jahiliyah. No. Nabi itu kalau ada orang masuk Islam itu yang disodorkan. Jangan berbuat syirik. Kedua, jangan mencuri. Wala yasrikna wala yaznin.
Yang ketiga apa? Jangan berzina. Jangan berzina. Antum jangan pacaran. Masuk sini masih pacaran. Auzubillah. Zina kecil, zina besar, tinggalkan. Ngintip-ngintip dari mana itu? Jendela. Nah, itu harus ngintip di jendela. Halo. Ini apa ini? Datang lagi, sweet. Saya lihat teman ini. Tinggalkan jahiliyah. 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 Wala yasriqna wala yazdin wala yaqtulna auladahun. Nah, ini dulu, wala yaqtulna auladahun, jangan membunuh anaknya sendiri. Itu dulu orang tuh, kalau dulu orang-orang jahiliyah itu anaknya perempuan malu kubur gitu. Kalau sekarang itu orang berzina, kemudian lahirlah ini, kemudian dibuang ada yang dibuang di tempat sampah, ada yang dibuang kali, macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Jahiliyah, sangat jahiliyah. Wala yaqtuna auladahun wala ya'tina bibuhtan. Jangan membawa ya'tina bibuhtan, kedustaan. Ini sukanya ngapusi, sana sini nipu, sini nipu, sini nipu. Tipa-tipu, bohong, semua ahli bohong. Jadi masuk Islam tinggalkan 5. Antum sampean mau Islam, syaratnya ini. MOU dengan Rasulullah, kemudian salaman. Oke, udah. Gitu. Itu orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor yang masuk Islam pertama kali. Ya. Di baiat Rasulullah SAW. Seperti itu. Kemudian orang-orang Arab masuk pertama kali itu. Pokoknya tinggalkan pertama masalah dengan Allah, jangan sampai berbuat syirik. Yang kedua itu langsung masalah harta. Itu jangan sampai mencuri, barangnya harus halal. Nanti kalau ada orang yang dicuri, merasa dicuri, segera lapor saya, ya kan? Atau masalah perzinahan, hubungannya dengan perzinahan pada pacaran, homoseksual dan seterusnya. Ada gitu, langsung segera ngomong, harus segera ditangani. Masalah jerumus ke situ. Ya tahu? Apalagi? Wala syirkna wala yazin wala yaqtul. Kalau ini membunuh ini yang sampai dengan temannya itu saling bunuh, saling menghantam, ya. Kemudian jangan menjadi orang yang suka nipu, nggak jujur, ya. Itu ini harus dibersihkan. Kalau nggak gitu nanti pondoknya nggak barokah. Yang nggak barokah kalau di situ ada penyakitnya yang menyebar begitu, pesantren nggak barokah. Yang kena semuanya, termasuk saya kena. Yang berpenyakit beberapa orang kemudian nyebar, kemudian akhirnya, nah, siapa itu? Oh mantep, main apa itu? Main apa? Kayak gitu ya. Jadi pondok kita harus bersih dari akhlak-akhlak yang jahiliyah. Akhlak-akhlak jahiliyah, ya.
Akhlak-akhlak jahiliyah harus bersih. Kita harus betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya agar kita ini menjadi ahli Al-Qur'an tuh benar-benar ahli Al-Qur'an, bukan ahli baca Al-Qur'an doang, tapi ahli Al-Qur'an. Bukan ahli baca, sekedar ahli baca di mulut, tapi kita betul-betul praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, yang diperintahkan kita perhatikan dengan sebaik-baiknya kita jalankan, begitu. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang menjurus kepada perzinaan, mulai pacaran atau apa namanya LGBT dan seterusnya, mohon ini kan pencurian, ya, dan tinggalkan gosok itu apa? Tinggalkan gosok. Lebih baik antum nggak pakai sandal daripada gosok sandalnya orang lain, ya. Paman saya tuh pernah, saya punya paman itu pergi ke masjid, kemudian sandalnya mungkin dipakai orang lain, mungkin begitu kan, dipakai orang lain karena nggak ada. Ya yang make kita husnudzon, mungkin salah lihat atau salah apa, pokoknya sehingga dipakai orang lain kan gitu. Akhirnya paman itu cari-cari, orang sudah pada nggak ada juga. Kok nggak ada sandal saya? Ada satu sandal tapi bukan miliknya gitu. Karena bukan miliknya, akhirnya daripada saya memakai sandalnya orang lain, akhirnya pulang nyeker. Nah, lebih baik nyeker pulangnya daripada pakai miliknya orang. Nah itu loh, itu yang baik kalau gitu. Nah satu lagi yang penting ini saya sampaikan di sini tentang hubungan dengan sesama teman ini, harus akhlaknya baik. Jangan saling ngejek-mengejek. Jangan saling ngejek-mengejek, gak boleh ngejek. Ini juga sangat penting, ya. Jangan diulang-ulang. Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaum. Gak boleh mengejek suatu kaum kepada kaum yang lain. Satu kaum. Ibnu tuh ngapain Ibnu? Sama depannya itu. Habis itu terus langsung pijetan, masya Allah. Apa tadi? Ngejek. La yaskhar, tidak boleh ngejek. Qaumum min qaumin. Ngejek tentang apa sajanya, tentang namanya, tentang bajunya, tentang bapaknya, tentang pokoknya ngecek apa saja, tentang badannya itu, apalagi cacatnya, kalau ada cacatnya nggak boleh. Bener misalnya kayak gitu, atau tiger tinggi kering, apa tinggi kering misalnya, jangan, nggak boleh. Panggil yang baik namanya, jangan panggil yang enggak. Jadi jangan la yaskhar qaumun min qaumin, atau memanggil apa yang jelek-jelek. Pokoknya jangan menghina lah, jangan menghina. Intinya jangan menghina. Jangan menghina. Istilahnya kalau sekarang tuh nggak menghina, membuli. Ini sebenarnya menghina, tapi cuman istilah sekarang lebih keren membuli. Karena biasanya habis dihina satu, yang satu ikut menghina, akhirnya membuli. Membuli itu menghina bareng-bareng itu membuli. Jangan membuli orang. Kalau ada yang membuli, tolong dilaporkan kepada saya. Siapa yang membuli, data semua. Nanti langsung kita tindak. Ya boleh ya. Pesantren harus bebas dari bully-bulian. Ya.